Dalam kecemasan, Hattori segera menodongkan pisau ke leher Zakari dan berteriak keras, "Beritahu saya informasi kontak keluarga Anda. Saya akan menemukan cara untuk memanggil mereka sekarang juga. Jika keluargaku dalam bahaya, aku akan membunuhmu sendiri untuk membalas kematian mereka." Melihat bahwa bilahnya telah menembus kulitnya, Zakari gemetar ketakutan dan berkata, "Pak Hattori, ini semua salah paham. Asalkan kamu memberiku telepon, saya akan segera meminta ayah saya memerintahkan semua ahli untuk dipanggil kembali ke New York, dan kemudian minta mereka pergi ke utara ke Kanada dan membunuh keluarga Jesse." Jesse sama sekali tidak takut, karena dia menduga Hattori Kazuo juga seorang tahanan, dan tidak bisa memiliki cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi dia mengejek Zakari dan berkata, "Zakari, kamu benar-benar bukan orang bodoh biasa. Karena kamu sudah di sini, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk memanggil ayahmu?" Zakari juga tahu bahwa peluangnya tipis, tetapi dia harus mencoba semua yang dia bisa. Jadi dia menatap Hattori Kazuo dan berkata, "Pak Hattori, kamu harus menemukan cara untuk menghubungi ayahku. Apapun yang terjadi, selama kamu bisa menghubunginya dan memberitahunya situasiku, dia pasti akan menarik kembali semua ninja." Hattori Kazuo juga sangat khawatir saat ini, dan seluruh tubuhnya panik, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang prajurit dari front Kataklismik masuk, menyerahkan ponsel ke Hattori Kazuo dan berkata, "Tuan, panggilan Renza." Hattori Kazuo buru-buru mengambil telepon dan berkata dengan gugup, "Renza." "Tuan Renza." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Hattori Kazuo, apakah kamu mengkhawatirkan keluargamu sekarang?" "Ya." Hattori Kazuo tersedak. "Tuan Renza, kekuatan ninja Iga secara keseluruhan rusak parah. Mereka hampir tidak cocok untuk keluarga Fei." Tama tertawa, "Anda tidak perlu khawatir. Saya telah meminta Nona Nanako dari keluarga Ito untuk mengatur pesawat sewaan. Itu bisa lepas landas dari Iga kapan saja dan terbang langsung ke New York. Kamu bisa menggunakan telepon ini untuk menelepon ayahmu sekarang dan bertanya padanya, untuk mengatur agar orang-orang naik ke pesawat sesegera mungkin. Selama mereka bisa lepas landas sebelum keluarga Fei mendarat, geng itu tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan mereka." Hattori Kazuo bertanya dengan heran, "Tuan Renza, kamu berniat membiarkan mereka datang ke New York?" "Benar." Tama di ujung telepon berkata sambil tersenyum, "Datang ke New York adalah pilihan terbaik." Hattori Kazuo berkata dengan gugup, Tapi New York adalah wilayah keluarga Fei. Jika mereka datang ke New York, tidak akan. Bukankah mereka akan menceburkan diri ke dalam jaring?" Tama tertawa hambar. "Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Kamu tidak akan lagi menjadi musuh keluarga Fei." Hattori Kazuo tidak menyangka bahwa Tama akan dapat mempertimbangkan keselamatan klannya terlebih dahulu. Saat dia mendengar bahwa keluarga Fei telah mengirim seseorang untuk terbang ke Jepang, jantungnya serasa tercekat, tapi dia tidak menyangka Tama sudah membuat pengaturan yang tepat. "Anda harus tahu bahwa para ahli yang dikirim oleh keluarga Fei masih dalam penerbangan. Selama anggota klannya bisa lepas landas sebelum pesawat mendarat, mereka hanya bisa di luar jangkauan, bahkan jika mereka kuat." Kali ini biarkan Hattori Kazuo benar-benar lega. Dia buru-buru berkata dengan rasa terima kasih yang besar, "Pak Renza, terima kasih, sangat menghargainya." Tama tersenyum tipis, "Ambil waktu untuk menghubungi ayahmu. Dalam waktu 5 jam, biarkan semua orang harus naik pesawat ke New York. Front bencana akan mengatur agar mereka mendarat di Long Beach dan melindungi keselamatan mereka. Untuk sisanya, tunggu perintah saya." Hattori Kazuo tahu bahwa Tama siap membuat keluarga Fei mengubah langit. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, "Jika kali ini, kami para ninja Iga dapat memainkan peran kecil dalam aksi Master Renza, lalu setelah orang tua keluarga Fei mendapatkan kembali kekuatannya, kita pasti akan digunakan kembali." Dan untuk raksasa seperti keluarga Fei, mendukung keluarga Iga semudah mungkin.
Dengan cara ini juga merupakan realisasi terselubung dari harapan ayah untuk pindah ke Amerika Utara. Sejak kami membantu Matsumoto Ryojin menculik anggota keluarga Su, di Jepang telah sangat didiskriminasi. Terus tinggal di Jepang hanya akan menjadi semakin sulit. Sekarang jika ada kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Fei, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk mengubah nasib dunia. Pada pemikiran ini, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Tama. Kemudian, tanpa berpikir, dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, jangan khawatir. Saya akan menelepon ayah saya dan memintanya untuk membawa semua anggota klan ke New York sesegera mungkin untuk mendengarkan perintahmu." Tama memberi petunjuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan pada mereka untuk bergerak lebih cepat." Setelah Hattori Kazuo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia segera menggunakan ponsel ini untuk menelepon ayahnya, Hattori Hanzo. Pada saat ini, Hanzo cemas seperti semut di panci panas, karena hilangnya kontak dengan Hattori Kazuo dan berita penculikan Zakari. Karena dia tidak bisa menghubungi Kazuo, pikiran pertamanya adalah bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada putranya, dan kemungkinan besar orang lain telah menculik Zakari, dan bahwa putranya dan seluruh klannya hanya digunakan sebagai kambing hitam. Baru setengah jam yang lalu, dia berkonsultasi dengan sejumlah tetua dari Ninja Iga untuk melihat apakah mereka harus meninggalkan Iga untuk sementara, atau bahkan meninggalkan Jepang, untuk membebaskan keluarga untuk mengarahkan tombak pada mereka. Para tetua lainnya juga berbagi pandangannya bahwa pada saat seperti itu, mereka harus bersembunyi dari angin, dan menunggu sampai masalahnya jelas dan tidak ambigu. Kalau tidak, jika keluarga Fei benar-benar mengarahkan kemarahan mereka pada mereka, mereka tidak akan bisa menolak. Ninja Iga sudah dalam situasi yang cukup buruk. Jika mereka menjadi sasaran keluarga Fei lagi, mereka pada dasarnya akan menemui jalan buntu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenalnya, dan hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Dia ragu-ragu sebelum dia dengan hati-hati menekan tombol jawab. Suara putranya, Kazuo, terdengar di telepon. "Ayah, ini aku, Kazuo." "Kazuo." Hanzo tiba-tiba menjadi bersemangat, dan buru-buru bertanya, "Kazuo, di mana kamu sekarang?" "Saya melihat beritanya, dikatakan bahwa kamu menculik tuan muda dari keluarga Fei. Apa yang terjadi di bawah?" Kazuo buru-buru berkata, "Ayah, ini adalah cerita yang panjang untuk saat ini. Kami ditipu oleh majikan itu. Dia menipu kami untuk datang ke New York dan sebenarnya ingin kami menculik wanita Master Renza." "Apa?" Hanzo merasakan kegelapan di depan matanya, menggigil, dan bertanya, "Tuan Renza, apakah Tuan Tama Renza yang berada di Surabaya hari itu?" Kazuo berseru, "Itu dia." "Baka." Hanzo mengutuk dengan putus asa, "Dasar Bali Matar. Hari itu semua wanita Master Renza hadir pada saat itu. Apakah kamu tidak mengenali mereka? Cepat katakan, apakah Anda menyinggung perasaan wanita Master Renza?" Hattori Kazuo sibuk berkata, "Tidak, ayah. Beraninya aku bergerak melawan wanita Tuan Renza. Dan, secara kebetulan, Master Renza sendiri berada di New York. Jadi begitu aku melihatnya, aku langsung berlutut dan mengaku padanya." Hanzo bertanya dengan gugup, "Apa yang dia katakan? Apa dia memaafkanmu?" Kazuo berkata, "Tuan Renza menyuruhku untuk menebus kesalahan. Itu sebabnya kami menculik Zakari itu." Mata Hanzo menjadi hitam. "Tuan muda dari keluarga Fei itu, kau benar-benar menculiknya?" "Ya," Hattori Kazuo menjelaskan, "aku tidak punya pilihan lain selain menebus diriku sendiri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.